Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwani Alwi, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 2 Mapakasinggin, Kabupaten Takalar. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Haja Nursida Nafsar. Beliau mengajar bidang studi IPS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri? Alhamdulillah Ibu baik. Begini Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati jalannya proses belajar, mengajar atau melakukan observasi di kelas Ibu. Ya, adapun tujuan dilaksanakannya observasi kelas adalah untuk mengevaluasi kinerja guru dalam mengelola pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif demi peningkatan kualitas pendidikan atau untuk mengelola data secara objektif terhadap situasi pembelajaran dan menganalisis kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi dalam pengelolaan manajemen di kelas yang Ibu terapkan ya. Baik, Bu. Silakan. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama terkait tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi tentang masa kemerdekaan yaitu bahwa dengan mencermati materi tentang peristiwa proklamasi, siswa mampu menjelaskan secara kronologis peristiwa proklamasi. Kemudian yang kedua, dengan pengamatan gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat membuat cerita tentang peristiwa-peristiwa proklamasi. Oke, bagus Bu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya, dua tujuan. Ya, yang kedua Ibu terkait area pengembangan yang Ibu ingin Ibu capai pada observasi kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Di sini yang ingin saya kembangkan adalah metode pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran fixer dan diskusi kelompok dengan mengembangkan dua penentuan area. Yang pertama menjelaskan peristiwa proklamasi secara kronologis. Kemudian yang kedua keterampilannya adalah membuat cerita atau menyusun cerita tentang peristiwa proklamasi. Oke, baik Bu ya. Jadi di sini ada dua area juga Bu ya yang ingin dicapai, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran, mungkin dari model pembelajarannya, media pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa metode pembelajaran yang saya kembangkan itu adalah metodenya yaitu saintifik dengan model pembelajaran fixer dan diskusi kelompok. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media pembelajaran yang nanti saya gunakan itu adalah pengamatan gambar. Kemudian yang kedua adalah LKPD. Selanjutnya gini Bu, kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakannya? Rencananya nanti tanggal 2 Maret 2024 di kelas 9 jam ke-67. Baik Ibu, jadi nanti pada hari Senin itu Sabtu ya? Sabtu tanggal 2 di kelas 91 jam ke-67 saya akan datang melakukan observasi di kelas Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya. Sampai jumpa di observasi dan pasca observasi ya. Oke ya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Insyaallah ditunggu kedatangannya. Ya, baik Ibu. Demikian percakapan observasi pada hari ini. Sampai ketemu di observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu presentasikan
pembelajaran seperti biasanya. Oke, bagaimana hari ini semangat ya? Ya. Terakhir kita harus tetap semangat ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang Indonesia pada masa dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi ya. Kemudian untuk sub materinya kita akan membahas materi Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, isi buku ada Bu. Apa itu Bu masa reformasi? Apa itu masa reformasi? Oke. Ada yang tahu? Coba ada yang bisa bantu temannya? Apa itu masa reformasi? Masa perubahan Bu. Iya, bagus. Masa perubahan. Oke. Masih ada lagi? Apa itu menurut kalian? Kalau menurut Nadia, masa reformasi itu adalah masa perubahan. Coba ada pendapat lain? Ada? Halo Bu, ada pendapat lain Bu. Menurut saya masa reformasi adalah masa di mana rakyat Indonesia hanya menikmati setelah perjuangan dari bangsa Indonesia yang pada masa kemerdekaan yang datang. Berarti mau menyamakan antara pendapatnya dengan pendapat temannya. Oke, ya bagus. Nanti sebentar ya. Karena ini nanti kita akan bahas bagaimana itu masa reformasi. Tapi untuk khusus hari ini kita akan fokus pada masa kemerdekaan. Ya coba sekarang untuk masa kemerdekaan, siapa yang tahu kapan kemerdekaan itu Saya, Bu. diproklamasikan? Saya, Bu. Oke, coba Naila. Tahun 1945. Oke, bisa. Ada pendapat lain? Bu, Ya, pendapat. 17 Agustus 1945. Iya, bagus. 17 Agustus. Jadi, kemerdekaan sudah benar apa yang disampaikan tadi oleh temannya, dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Coba, kira-kira ada yang tahu apa saja peristiwa yang menandakan bahwa itu masa kemerdekaan? Apa yang peristiwa apa yang dialami oleh bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa ini adalah masa kemerdekaan? Adanya persiapan Bu. Ya, Nabila, adanya persiapan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Iya, dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Oke, Pak. Coba. Ini adalah merupakan sejarah. Ya, sejarah bangsa Indonesia pada masa kemerdekaan. Coba. Ada yang tahu mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Satu, Ya. untuk mengenang jasa-jasa pahlawan supaya kita juga bisa meniru serta melanjutkan apa yang telah para tokoh lakukan. Iya. Kita jadikan contoh bagaimana sikap para pahlawan di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Oke, bagus. Ya, jadi inilah salah satu pentingnya kita mempelajari sejarah, yaitu untuk mengetahui peristiwa kapan, siapa, dan bagaimana bagaimana sejarah itu ya. Oke, selanjutnya untuk berikutnya memahami materi kita, Ibu akan menampilkan gambar, beberapa gambar. Dari gambar ini kalian bisa menentukan
Ya? Ini. Ini ada dua golongan ini. Ada dua golongan yang sedang melakukan apa? Dapat. Ada golongan ada orang muda dan ada orang muda dan ada golongan tua. Ya. Kemudian ini gambar ke ini apa? Ini adalah gambar yang pelaksanaan sidang Lalu semua ternyata memperhatikan gambar ini ya. Oke, kita berikan aplaus untuk semua. Sekarang untuk kegiatan selanjutnya dari pengamatan gambar ini, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita bahwa apa yang akan kita fokus pada apa? Bahwa setelah kita belajar, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan secara kronologis melalui kegiatan pengamatan gambar dan diskusi kelompok, ya, itu ya, ya. Jadi tadi di awal Ibu sudah memperlihatkan beberapa gambar dan sebentar Ibu akan membagi ke dalam 6 kelompok, ya, 5 dan 4. Silakan membagi, cari kelompoknya.
Coba yang lain, ibu minta perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nurul Anwar selaku pemateri yang pertama. Yang kedua, jadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 berdekatan dengan dibubarkannya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia karena dianggap Ketua Umum PKI telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Adapun PPKI diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasehat diangkat Mr. Ahmad Sukarjo. Pada awal pembentukannya, PPKI beranggotakan 21 orang, kemudian ditambah lagi 6 orang menjadi 27 orang. Adapun tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan penghakiman pada bangsa Indonesia. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang memiliki hasil disahkan Undang-Undang Dasar Negara yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta. Dan pada sidang kedua pada tanggal 19 September 2020. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhati Kalwan. Saya di sini akan membacakan atau memaparkan kepada kalian terkait dengan refleksi yang saya ungkapkan. Yang pertama, saya sangat bersyukur serta saya sangat senang terkait dengan pembelajaran kali ini karena pembelajaran kali ini menarik atau ibu menarik metode yang mengasihkan atau sehingga saya dan teman-teman sekalian merasa asik, enjoy dan menyenangkan. Dan saya selalu berterima kasih ibu karena membebaskan anak muridnya untuk tanya jawab serta bertanggap atau berdiet. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tika yang sudah memberikan refleksinya terhadap pembelajaran tahun ini karena waktu sudah selesai untuk pembelajaran hari ini kita tutup. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Ya, jadi sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurwani Alwi Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 2 Mapakasungguh Kabupaten Takala. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Haja Nursida Nafsar selaku yang telah saya observasi dalam kegiatan proses pembelajarannya di kelas. Assalamualaikum Ibu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Tadi kita telah bersama-sama melakukan kegiatan observasi. Ibu melaksanakan proses pembelajaran dan saya mengobservasi Ibu dan semuanya berjalan dengan baik Bu ya. Ya Bu, alhamdulillah. Baik Ibu. Gini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang kita lakukan bersama tadi. Nah, tadi dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif demi peningkatan kualitas pendidikan atau untuk memperoleh data secara objektif kesulitan yang Ibu alami dalam pengelolaan manajemen di kelas yang Ibu terapkan tadi ya. Oke. Nah, ini Ibu, pertama bagaimana perasaan Ibu terkait proses observasi di kelas pada pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Ya, perasaan saya awalnya ketika awal pelaksanaan PBM saya tegang atau deg-degan, tetapi lama kelamaan perasaan itu kembali normal, bisa berjalan dengan lancar. Yang namanya ada orang yang mengawasi, mungkin semua punya perasaan seperti itu. Jadi tadi ada rasa deg-degan ya Bu ya. Ya, tapi alhamdulillah semua proses pembelajaran tadi bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya, Bu. Oke, yang kedua Ibu ya, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu lakukan, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Area pengembangan yang saya akan kembangkan pada PBM tadi itu ada dua. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Kemudian pada aspek pengetahuannya ini yang saya kembangkan itu bahwa setelah siswa mencermati materi pembelajaran tentang peristiwa proklamasi, siswa diharapkan mampu untuk bisa menjelaskan secara kronologis peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, aspek keterampilannya
diharapkan setelah siswa melakukan pengamatan gambar dan berdiskusi kelompok, siswa diharapkan untuk mampu membuat cerita secara kronologis peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dan kemudian langkah-langkah yang saya lakukan sebelum proses observasi yaitu dengan menyiapkan perangkat pembelajaran. Begitu Bu ya. Jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Gitu aja. Nah, menurut Ibu apakah proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi sudah berhasil atau belum Ibu? Ya, alhamdulillah kalau saya lihat proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, tetapi walaupun kita katakan itu berjalan dengan baik, pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan. Kemudian di sini kekurangan-kekurangan yang saya lihat tadi masih ada beberapa orang siswa yang kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Jadi menurut Ibu ada kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran tadi, dan kekurangannya itu adanya siswa yang kurang aktif ya dalam proses pembelajaran. Nah, penyebabnya dikarenakan kira-kira apa Ibu? Kendalanya itu? Penyebab kendalanya sehingga ya sesuai dengan Ibu sampaikan tadi siswanya kurang aktif. Kemungkinan kendala yang dihadapi oleh siswa sehingga tidak aktif itu disebabkan karena media pembelajaran yang saya gunakan kemungkinan belum menarik ya bagi siswa, dan barangkali untuk kedepannya media pembelajaran yang saya akan gunakan itu saya harus buat semenarik mungkin sehingga murid lebih bisa fokus, lebih fokus lagi, dan sebaiknya nanti dalam kegiatan pembelajaran itu apa yang saya lakukan itu harus berpihak pada murid. Iya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Bu ya, lebih menarik dibandingkan dengan proses yang telah Ibu lakukan tadi. Nah, saya tunggu Ibu ya cerita-cerita Ibu mengajar selanjutnya ya. Nah, kira-kira Ibu kapan nih melakukan perubahan untuk proses pembelajarannya ini? Insya Allah nanti perubahan di dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti ini saya akan merencanakan di tahun ajaran baru, karena mengingat sekarang ini kita sudah berada di akhir semester. Ya Bu, jadi rencananya Ibu akan melakukan perubahan di tahun ajaran baru ya Bu, betul sekali ya Bu. Karena ini sudah masuk akhir semester, ya sudah menjelang ujian ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu telah rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Insya Allah Bu. Ya, baik. Akhirnya seluruh rangkaian observasi akademik telah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Haja Nufsida Nafsar, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.